Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman. Di hari weekend seperti biasa kita melaksanakan perawatan di kebun kita ya teman-teman. Nah ini hari ini kita akan melaksanakan pemruningan di kebun kita ini, dan setelah pemeruningan nanti kita akan laksanakan pemupukan di areal sini. Nah kemarin itu kita laksanakan pemeruningan di areal sana ya teman-teman, dan pada hari weekend ini kita akan fokuskan di areal sini untuk kita laksanakan pemeruningan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pemupukan di kebun. Nah di areal sini memang sudah buah pasir ya teman-teman, sudah beberapa kali kita laksanakan pemanenan dan mungkin nanti kita upayakan untuk pemupukannya kita menggunakan yang sudah atau mengandung unsur kalium yang tinggi. Jadi untuk memperbanyak atau sudah memasuki masa pemfokusan untuk pembuahan. Jadi kita cari pupuk yang kadar kaliumnya tinggi. Banyak ya teman-teman yang kadar kaliumnya tinggi. Pupuk majemuknya ada, baik pupuk tunggalnya juga ada. Jadi nanti kita akan sedikit demi sedikit lah kita mencicil untuk perawatan kita. Jadi kalau kita merawatkan ke orang, yang jelas kita perlu modal lagi ya teman-teman, perlu modal lagi. Ini saja sudah cukup lumayan menguras isi dompet modal kita untuk melaksanakan perawatan. Ya memang sudah kita laksanakan pemanenan, tapi masih hitungannya masih buah pasir, dan buah pasir itu kadang belum stabil untuk pembuahannya. Jadi terkadang untuk pembuahannya ya yang jelas di atas cuma 5 kilo, dan pas dari hasil panen tadi ya kita alokasikan lagi ke perawatan kebun kita ini. Jadi tambal sulam untuk pembelian pupuknya, untuk pembelian obat-obatan, untuk penyemprotannya. Jadi memang modal untuk menanam kelapa sawit itu cukup tinggi, dan perawatannya yang jelas. Nah yang perawatannya ini kalau sudah umur ya 3 tahun sampai 4 tahun sebenarnya sudah bisa dilaksanakan pemanenan perdana buah pasir. Namun di umur-umur yang segitu memang belum stabil untuk buahnya. Ya mungkin jikalau perawatannya bagus juga buahnya atau TBS-nya kan bagus, tergantung lagi ke perawatan kita. Jadi memang modal untuk awal tanam, pembukaan lahan, perawatan, nah itu memerlukan modal, apalagi kita mengupahkan ke orang. Nah itu yang jelas perlu modal lagi. Ya seperti ini kita upayakan untuk pemruningan sendiri, karena ya kita
tidak mengalokasikan untuk belum mengalokasikan untuk hal tersebut di masa TBM atau di masa masih buah pasir ini. Ya mungkin nanti jikalau sudah di areal sini sudah produktif semua, mungkin kita berpikir juga untuk mengalokasikan untuk melaksanakan pemanenan di areal kebun, karena memang jikalau kita sendiri ya sebenarnya mampu aja, tapi karena kita terkendala pekerjaan juga, jadi di luar itu mungkin nanti kita juga akan berpikir untuk mencari pemanen atau untuk mencari yang bisa merawat kebun, jadi seperti itu. Tapi enaknya kalau kita merawat sendiri, kita itu tahu ya teman-teman, sawit kita itu kekurangan unsur hara apa saja. Nah itu keunggulannya. Jadi nanti bisa kita terapkan pemupukan seperti apa, mau pemupukan tunggal atau majemuknya. Nah itu bisa kita tahu. Tapi jikalau kita jarang memantau ke kebun, ya pasti kita tidak tahu secara spesifik tanaman kita ini kekurangan unsur hara apa saja. Nah karena di areal kebun kita ini lahan X tambang, jadi mau tidak mau kita harus terus melaksanakan upaya pemupukan kompos di areal sini ya teman-teman. Ini khusus di areal sini yang di atas. Kalau yang di areal ujung sana itu sudah lumayan cukup bagus, tapi memang juga perlu pengomposan. Nah kondisi-kondisi hal tersebut, jikalau kita tidak tahu dan tidak mengerti kekurangan unsur hara apa saja, yaitu akan berpengaruh ke pertumbuhan tanaman dan nanti akan sangat fatal berpengaruh ke pembuahannya. Jadi pertumbuhan yang tidak bagus nanti akan berpengaruh ke produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Memang ya ada kekurangan dan ada kelebihan yang pasti. Ya kalau modalnya banyak ya tidak apa-apa, kan setiap orang punya pandangannya masing-masing. Nah ini terkait pandangan saya ya seperti ini, karena memang kita dalam hal merawat kebun ini masih tambal sulam. Kita merawat kebun yang sudah produktif, ya ini memang sudah produktif tapi kan belum stabil. Yang sudah produktif ada kita di kebun yang sebelah atau yang satunya yang sudah produktif. Nah kita mensubsidi untuk merawat yang di sini, jadi sumber income kita yang di kebun yang satunya kita untuk merawat terlebih dahulu di kebun kita kali ini. Jadi untuk perawatan seperti penyemprotan, pembruningan, pemupukan kita masih mandiri untuk sementara waktu. Ya mungkin nanti kalau sudah dirasa sudah tidak mampu untuk merawat kebun atau kita sudah tidak sebetulnya bisa, tapi yang jelas kita tidak tahu untuk kedepannya akan seperti apa, karena terkait pekerjaan saya nanti akan tetap stay di wilayah sini,
di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, atau nanti akan ke tempat lain. Jadi itu hal yang fundamental ya, meskipun masih ada orang tua, tapi ya tahu sendiri orang tua juga sudah berumur, jadi kasihan juga kalau merawat kebun ini sendiri karena tidak gampang. Yang jelas ada lelah itu pasti, capek itu pasti, modal kita sudah mengeluarkan modal banyak, yang jelas sudah pasti. Tapi buahnya nanti akan kita petik ya, sudah mulai kelihatan buah manisnya, meskipun masih di awal-awal panen perdana. Ya sebenarnya hitungannya sudah beberapa kali panen, ya masih buah pasir lah hitungannya, di atas 5 kiloan. Nah ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih mau mengembangkan bisnis di bidang perkebunan kelapa sawit, ini sangat menjanjikan menurut saya, karena harga mau di pertengahan 2026 ini harga masih stabil dan cenderung bisa naik karena dampak perang di Timur Tengah. Di kondisi CPO yang ada di dunia untuk sekarang ini, harganya cenderung naik dan stabil. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan pada pagi hari ini. Jadi kita mau lanjut melaksanakan pemuruningan terlebih dahulu. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.